Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Nisipah memperhatikan Kartika yang dengan asik bermain di antara tumpukan tikar pandan. Pandangannya kosong. Dia melewati pagi itu dengan penuh tanda tanya, meski sudah paham dengan apa yang terjadi di sekitar rumah. Memang bukan hanya sekali ini saja menjumpai ilmu hitam tersebut. Dan selama ini, dia selalu terselamatkan dari mara bahaya yang mengancam. Entah siapa yang telah melindunginya, padahal sama sekali tidak pernah melakukan pagar gaib ataupun melakukan perlawanan setiap kali ada kiriman teluh menyerang. Yang menjadi tanda tanya besar adalah tentang siapa dalang di balik ilmu hitam tersebut. Siapa orang yang telah mengganggu ketenteramannya. Padahal selama membaur dengan warga kampung, dia merasa tidak pernah memiliki musuh. Apa iki pancen kowe, Sarmi? Ucapnya ketika mengingat siapa sosok yang dilihatnya semalam. Sejenak kemudian Nisipah menghela nafas panjang. Dia berharap dugaannya tidaklah benar. Kini yang menjadi perhatiannya adalah tentang keselamatan Kartika. Dia merasa ada ancaman pada gadis cilik itu, terlebih ketika mengingat tragedi yang menimpa anggota keluarga Kartika. Di sisi lain, Nisipah merasa yakin ada kekuatan tersendiri yang secara alami menyelimuti gadis cilik tersebut. Anggapan itu telah terbukti ketika secara ajaib Kartika mendapatkan sebuah tusuk konde yang nyatanya mampu menyelamatkan mereka dari maut. Namun bukan berarti hal itu membuat Nisipah merasa aman. Dia akan tetap waspada dengan segala kemungkinan buruk yang mengintai. Aku ngene iki kudu piye? Gumam Nisipah. Dia tidak tahu harus bagaimana. Kalau berjalan mengikuti arus hidup, tentu tidak akan menjamin keselamatan mereka. Dia pun mengingat-ingat tentang lelaku yang diajarkan oleh kakek buyutnya semasa lampau. Dari situ, Nisipah berpikir, mungkin dia harus melakukan kembali ritual yang belum tuntas, yang dianggap mampu menjadi jalan keluar dari rasa was-was yang tengah dihadapinya. Renungan Nisipah membuyar ketika beberapa warga rame-rame berlalu di jalan depan rumahnya. Dia pun beranjak menanyakan perihal apa yang telah terjadi. Rupanya mereka menuju rumah Parno yang meninggal dunia secara mengejutkan. Salah satu dari warga menceritakan, jika menjelang subuh tadi, Parno berteriak-teriak ketakutan. Lelaki itu mengibaskan tangan, seolah mengusir sesuatu yang menyerangnya. Hingga akhirnya, dia pun terjerembab di luar rumah. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, Parno berteriak lantang, "Wewe gombel." Sementara itu, Nyi Sarmi merasa geram atas kegagalannya. Ini adalah yang kesekian kali dari serangan panjang yang dilontarkan pada Nisipah. Musuh bebuyutannya itu selalu saja mampu terselamatkan. Nyi Sarmi merasa jika apa yang dilakoni selama ini sia-sia saja. Semua perewangan yang dikerahkan juga tidak sanggup membantai Nisipah, termasuk pula berbagai jenis ilmu teluh tingkat tinggi. Dia tidak habis pikir dengan kekuatan dahsyat yang dikuasai Nisipah. Sama sekali tidak mampu ditembus oleh siapapun. Padahal santet yang dikirimnya tidak bisa dianggap remeh. Di tengah rasa kalut yang mendera, Nyi Sarmi yang masih berapi-api dengan dendamnya, pada akhirnya memutuskan untuk mengembara. Dia bertekad mencari dan menyuruh orang-orang yang berilmu kebatinan tinggi untuk menghabisi Nisipah. Dia akan memberikan apapun yang dipinta oleh orang tersebut, jikalau berhasil memutaskan dendam kesumatnya. Yen ana wong nglairke kongkon luru dukun bayi liya ae, Bun. Aku
aku ameh luwaduh tekan desa. Ucap Nyi Sarmi berpesan pada cucunya. Kasbun tidak berani bertanya apapun, karena dia tahu neneknya sedang dalam kecamuk amarah. Dia hanya menatap sang nenek yang berganti pakaian selayaknya orang jelata. Sementara rambutnya digelung dengan memakai kerudung terbuka. Tidak seberapa lama, dengan berbekal pakaian dan uang, Nyi Sarmi pun beranjak tanpa menoleh. Dia pergi meninggalkan desa dengan penuh tekad. Dendam yang berhias istri dengki itu harus segera lunas. Waktu bergerak menyesuaikan takdir, mengiringi jejak-jejak manusia yang bercengkrama dengan alam. Di setiap guliran detik, membuahkan harapan dalam segala impian. Nyi Sarmi sendiri sudah melanglang buana menemui orang-orang mumpuni. Bukan hanya di wilayah Jawa saja, namun dia sudah menyeberang lautan demi ambisi yang bernafaskan iblis. Dan belum juga ada yang mampu mencabut nyawa Nyi Sipah, seperti apa yang menjadi tujuannya. Para dukun ilmu hitam yang ditemui sudah melakukan upaya paling hebat, tapi tetap saja tidak mampu merobek jantung Nyi Sipah. Meskipun teluh, santet, guna-guna, maupun tenung yang berbalik pada empunya, tapi mereka menyerah dengan kekuatan yang dikuasai Nyi Sipah. Semua menganggap jika wanita tersebut bukanlah orang sembarangan. Arep mulai tempunti Nyi. Suara seorang perempuan berusia seumuran membuyarkan lamunan Nyi Sarmi. Riuh para penumpang kapal di sekitar tidak mengurangi kejelasan ucapan perempuan tersebut. Sebenarnya Nyi Sarmi enggan melakukan perbincangan, tapi dia merasakan ada aura kuat yang memancar dari sosok wanita tersebut, sehingga dia yang memutuskan kembali ke Pulau Jawa pun menjawab sapaan itu. Diawali dengan perkenalan, obrolan terus berlanjut. Wanita yang mengaku bernama Nyi Nalomsari itu ternyata tetangga desa dengan Nyi Sarmi. Semenjak terjadi huru-hara di desa, dia ikut dengan pamannya ke pulau seberang. Dan sebelum itu terjadi, Nyi Nalomsari yang memiliki bakat alam tentang dunia mistik telah melakukan pengasahan ilmu dengan seorang sesepuh. Hal itu pun berlanjut di daerah tempatnya tinggal di luar pulau. Di sana dia berguru dengan beberapa ahli kebatinan, baik dari Jawa maupun dari daerah lain. Bakat alam yang sudah menjadi dasar membuat Nyi Nalomsari menjadi sosok yang disegani. Dia mampu membaca pikiran hanya dengan indera penciumannya, baik dari bau anggota badan, bau minyak yang dipakai, maupun dari helaan nafas. Hal itu pula yang dilakukan pada Nyi Sarmi. Dia membaca kekalutan yang dialami dukun beranak itu. Dengan terang-terangan, Nyi Nalomsari membeberkan masalah yang dihadapi Nyi Sarmi. Dia langsung memberitahu bahwa orang yang menjadi sasarannya hanyalah orang biasa saja. Akan tetapi, ada kodam pelindung yang tidak bisa ditembus oleh siapapun. Dengan gamblang, Nyi Nalomsari membeberkan siapa sebenarnya sosok Nyi Sipah. Seorang yang terlindungi oleh kodam kakek buyutnya, yakni Ki Marto, semenjak sang buyut meninggal dunia. Itulah yang membuat setiap serangan gaib tidak mempan, termasuk pula serangan para perewangan dari segala penjuru tempat sakral. Semasa hidupnya, Ki Marto sudah menyerap seluruh penguasa tempat wingit. Tidak ada seorang pun yang mampu menandingi kesaktiannya. Nopo sampeyan purun dadi kula murid Nyi? Nyi Sarmi berucap setelah tahu kehebatan sosok lawan bicaranya. Dia sadar diri kalau ternyata kesaktian yang dimilikinya masih jauh di bawah Nyi Nalomsari. Tentu tujuannya adalah memperalat Nyi Nalomsari agar mampu menghabisi Nyi Sipah. Sementara Nyi Nalomsari tersenyum tipis ketika mendengar perkataan dukun beranak itu. Dia tahu ujung dari permintaan tersebut. Ini tiba dina Sabtu wage. Temoni aku. Ucap Nyi Nalomsari yang kemudian beranjak meninggalkan Nyi Sarmi. Kabut turun memenuhi air lautan. Nyi Sarmi masih berdiri, tidak memperdulikan dingin malam.
Nafasnya mulai tenang diiringi senyum separuh. Apa yang dicari sudah ditemukan. Setelah menginjakkan kaki di tanah kelahirannya, dia tidak perlu lagi berkelana mencari dukun handal. Dia sudah menemukan seorang yang sepaham. Semenjak pertemuan malam itu, Nyi Sarmi selalu mencari keberadaan Nyi Nalomsari. Namun pencariannya selalu tidak membuahkan hasil. Dan itu pula yang terjadi kali ini. Ketika kapal sudah berlabuh, matanya yang memeriksa setiap penumpang yang turun juga tidak menemukan sosok wanita tersebut. Setelah beberapa saat, Nyi Sarmi melangkahkan kakinya. Setidaknya dia tahu di mana nanti menemui Nyi Nalomsari. Yang terpenting adalah hari yang menjadi keputusan dan kesepakatan. Dia akan selalu mengingat hari itu. Setelah selesai mengaji, Kartika langsung berhambur bermain bersama teman sebaya. Cuaca terang bulan menjadi sesuatu yang indah bagi anak-anak di kampung. Mereka mengukir kenangan masa kecil dengan bermain penuh canda tawa. Tidak ada lagi rasa was-was dari orang tua mereka tentang penculikan Wewe Gombel. Kampung sudah aman. Nyi Sipah sendiri memilih berbincang dengan sang ustadz. Itulah kebiasaan baru yang dilakukan oleh Nyi Sipah. Dia bertekad memperbaiki diri dengan melakukan pertaubatan. Atas saran dari Suntono, dia pun belajar mendalami ilmu agama pada Ustadz Kundori. Seorang ustadz berusia sekitar setengah abad yang mumpuni dalam ilmu agama. Dan bukan itu saja, sosok jebolan Pondok Tebu Ireng itu juga ahli dalam ilmu spiritual. Secara kebetulan, setelah teror Wewe Gombel berakhir, Ustadz Kundori yang semula tinggal di satu kabupaten wilayah Jawa Timur memutuskan pulang kampung bersama istri dan anak angkatnya yang berusia 10 tahun bernama Muksin. Memang sang ustadz yang menikah di usia matang, yakni di umur 36, tidak dikaruniai anak. Istrinya sendiri yang bernama Zainab juga sudah berumur. Hingga akhirnya atas keputusan Zainab, maka dirawatlah seorang anak. Kala itu, mereka mulai mengasuh Muksin ketika usia 3 tahun. Tujuan sang ustadz pulang kampung adalah akan menyebarkan ilmu agama. Dia merasa bersalah jika kampungnya masih dipenuhi warga yang awam dalam ilmu agama. Namun kenyataannya, hanya sebagian kecil saja warga kampung yang sadar dan melakukan perbaikan diri serta memperdalam ajaran Islam. Kebanyakan warga masih melakukan hal yang bertentangan dengan kebaikan. Anak-anak dibiarkan bermalas-malas dalam belajar agama dan lebih dituntut dalam pekerjaan membantu orang tua. Di sisi lain, judi sabung ayam menjadi salah satu yang paling diminati di antara perjudian yang lain. Kula niku namung kepengen supaya Karti ora dadi korban, Pak Ustad. Ucap Nyi Sipah meminta saran Ustadz Kundori. Memang semenjak kejadian ledakan teluh di malam itu, Nyi Sipah masih kebingungan dengan apa yang harus dilakukan untuk membentengi diri. Dan entah kenapa, malam ini dia baru mengungkapkan kecemasan yang dirasakan selama ini pada Pak Ustadz. Dia tidak sanggup lagi jika harus memikul beban pikiran. Apalagi ada rahasia besar di sebaliknya. Nyi Sipah bertekad mengubur masa lalu. Dia menyembunyikannya dari Kartika. Dia tidak ingin jika kelak ada dendam yang harus dibalas. Baginya, Kartika adalah sandaran di masa yang akan datang. Dan perjodohan dengan Damar merupakan keputusan tepat demi kebaikan Kartika. Santet kui pancen enten, lan diakui kahanane Nyi. Sebelum memberi saran untuk kebaikan Nyi Sipah, terlebih dulu Ustadz Kundori memberi pemahaman tentang ilmu santet. Bahwa santet adalah perasaan sakit hati dan tidak senang yang dialihkan pada orang lain. Pada zaman dahulu, sering disebut dengan ilmu sihir. Orang yang mampu mempraktekkan ilmu sihir dipanggil dukun atau peramal. Terjadinya sihir tersebut di luar nalar manusia, karena dilakukan oleh jin atau setan untuk membunuh sasaran sihirnya. Jadi, siapapun yang menggunakan sihir
pasti bersekutu dengan setan. Arti dari sihir itu sendiri adalah menjauhkan sesuatu dari kenyataan yang sebenarnya. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di muka sane Anda kersanengku